Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mohon izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Faizal Riza, SPI, Eskom, Mkom, MM. Saya merupakan dosen pada program studi Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Budi Utomo, Jakarta. Perkenankan pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan paparan terkait salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Matematika Diskrit. Kode mata kuliah ini adalah ID 251080032. Berikut deskripsi mata kuliah Matematika Diskrit. Capaian pembelajaran mata kuliah Matematika Diskrit ada 5 capaian. Yang pertama, mahasiswa mampu menunjukkan sikap disiplin, jujur, teliti, objektif, logis, dan bertanggung jawab dalam menganalisis serta menyelesaikan permasalahan matematika diskrit dan komputasi. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan dan menerapkan konsep dasar matematika diskrit yang meliputi logika matematika, himpunan, relasi dan fungsi, kombinatorika, relasi rekuren, aljabar boolean, serta probabilitas diskrit. Capaian pembelajaran yang ketiga, mahasiswa mampu memahami dan menganalisis konsep teori graf, pohon tri, teknik pembuktian matematika, serta pemodelan matematis untuk penyelesaian masalah dalam bidang informatika dan komputasi. Kemudian capaian yang keempat, mahasiswa mampu menerapkan matematika diskrit dalam analisis algoritma, struktur data, jaringan komputer, kecerdasan buatan, dan pengembangan perangkat lunak. Kemudian capaian pembelajaran yang kelima adalah mahasiswa mampu menggunakan metode pembuktian, pemodelan matematis, dan representasi struktur diskrit untuk menyelesaikan permasalahan komputasi secara tepat, sistematis, dan terukur. Apa yang akan dipelajari dalam mata kuliah matematika diskrit? Terdapat 6 modul utama yang akan dipelajari dalam mata kuliah ini. Modul pertama adalah fondasi logika dan pembuktian. Yang dibahas dalam modul ini adalah topik logika proporsional dan tabel kebenaran pada pertemuan 1, logika predikat dan kuantifier pada pertemuan 2, dan teknik pembuktian matematika pada pertemuan 3. Kemudian masuk modul 2 tentang struktur diskrit data. Pada pertemuan 4 dibahas teori himpunan, set teori, dan operasi himpunan. Pada pertemuan 5, topik yang dibahas adalah fungsi dan relasi. Kemudian pada pertemuan 6 membahas induksi matematika. Pada modul 3, tentang teori bilangan dan kriptografi, dibahas topik pertemuan 7 yaitu aritmatika modular dan algoritma Euklidian. Modul keempat, tentang perhitungan dan probabilitas diskrit, pada pertemuan 8 membahas topik prinsip dasar probabilitas diskrit, pada pertemuan 9 tentang permutasi dan kombinasi, dan pada pertemuan 10 membahas tentang relasi rekurensi. Modul 5, tentang teori graf dan pohon atau graph and tree, dibahas pada pertemuan 11, pada topik pengenalan graf, terminologi, dan representasi graf. Kemudian pertemuan 12, traversal graf, pohon tree, dan spanning tree. Kemudian modul 6, aljabar boolean dan pemodelan, membahas aljabar boolean pada pertemuan 13, dan ditutup dengan pemodelan matematis dan struktur diskrit pada pertemuan 14. Apa saja moda perkuliahan matematika diskrit? Moda perkuliahan dilaksanakan secara blended learning. Mata kuliah ini disampaikan secara tatap muka maupun secara daring menggunakan aplikasi Zoom. Semua materi yang disajikan dapat dilihat dan dipelajari kembali melalui e-learning Itbu virtual yang dapat diakses melalui tautan https://virtual.itbu.ac.id. Seluruh materi dapat diakses pada laman tersebut, walaupun beberapa materi akan diarahkan pada media penyimpanan eksternal seperti Google Drive atau YouTube. Untuk konsultasi dan pembahasan soal bagi mahasiswa yang kesulitan dalam memahami teori, mengalami kendala teknis, atau akan melakukan konsultasi pembelajaran, baik dengan dosen maupun dengan rekan mahasiswa dalam satu mata kuliah, difasilitasi melalui media Telegram Group. Perkuliahan ini dilaksanakan dengan metode ceramah dan diskusi, baik secara luring dan daring, dan didukung dengan moda sinkronus serta asinkronus. Bagaimana penilaian pada mata kuliah matematika diskrit? Penilaian mata kuliah matematika diskrit menggunakan pendekatan Student Centered Learning atau SCL yang menempatkan mahasiswa sebagai pusat pembelajaran, mendorong mereka untuk lebih aktif dan mandiri. Dalam SCL, penilaian tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada proses pembelajaran dan pengembangan keterampilan mahasiswa. Oleh karena itu, pada mata kuliah ini, aspek penilaian yang dilakukan yang pertama adalah partisipasi aktif mahasiswa selama perkuliahan, penugasan individu, penugasan kelompok,
ujian tengah semester, dan diakhiri dengan ujian akhir semester. Selanjutnya, berikut saya sampaikan rekaman proses pembelajaran tatap muka untuk mata kuliah Matematika Diskrit pada pertemuan ke-1 dan ke-2. Topik yang akan dibahas pada rekaman perkuliahan ini adalah logika proporsional dan tabel kebenaran, khususnya mengenai gerbang logika dasar. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hari ini? Sehat semuanya? Sebelum kita memulai perkuliahan pada hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita pelajari nanti bermanfaat. Berdoa menurut agama kepercayaannya masing-masing dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Selanjutnya, saya menginfokan bahwa absen sudah dibuka. Silakan teman-teman melakukan absen melalui aplikasi Idbu Virtual. Ada yang tidak hadir hari ini ya. Tadi sudah izin ke saya 2 orang, yang satu sedang sakit, satu ada pekerjaan shift petang. Ya, kita doakan semoga yang sakit sembuh dan yang masih berjuang dengan pekerjaannya akan mendapat kemudahan untuk menyelesaikan perkuliahan. Oke, kita lanjutkan kembali perkuliahan kita. Kemarin kita sudah membahas mengenai kontrak kuliah dan pengantar dari matematika diskrit. Pada malam hari ini, kita akan melanjutkan membahas mengenai logika proporsional dan tabel kebenaran. Learning outcome indicator atau capaian pembelajaran mahasiswa, indikator capaian pembelajaran mahasiswa yang teman-teman nanti kita harapkan bisa capai. Yang pertama ini, mahasiswa mampu menjelaskan konsep matematika diskrit dan logika. Kemudian, learning outcome indikator yang kedua adalah mahasiswa dapat membuat tabel kebenaran dan menganalisa tentang proposisi. Lalu yang ketiga, mahasiswa dapat menerapkan logika proposisi dan tabel kebenaran pada algoritma. Seperti kita tahu bahwa manusia berbahasa dengan sesama manusia dengan bahasanya sendiri, dan tiap suku itu akan berbeda-beda. Demikian juga mesin. Mesin itu berbahasa berbeda dengan cara manusia berkomunikasi. Mesin menggunakan logika yang disebut dengan logika komputer, yang bisa diuji kebenarannya dalam bentuk benar atau salah. Pernyataan atau argumen deskriptif tentang benar salah itu, apabila bisa diuji, disebut sebagai logika proporsional. Sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai bahasa mesin atau logika komputasional, kita bahas dulu apa itu proposisi. Proposisi itu adalah kalimat yang hanya memiliki satu nilai mutlak, kebenaran absolut. Apakah dia benar atau pernyataan itu salah. Jadi tidak mungkin pernyataan itu memiliki 2 nilai kebenaran, yang satu benar dan sekaligus salah, tidak mungkin. Proposisi itu akan valid dan dapat dievaluasi oleh komputer jika argumen deskriptif itu bisa diuji dan benar. Contoh, misalkan bumi mengelilingi matahari. Pernyataan ini adalah sebuah informasi, sebuah teori, dan bisa diuji kebenarannya. Atau dalam persamaan matematika, 2 ditambah 2 sama dengan 4. Maka jika bukan 4, itu bukan hasil dari 2 ditambah 2. Sehingga 2 ditambah 2 ini adalah argumen proposisi yang valid. Kemudian pernyataan 5 adalah bilangan prima. Ini juga dapat diuji kebenarannya dengan melihat suku pembaginya apakah ada bilangan selain bilangan dirinya sendiri. Nah, ini contoh yang bukan proposisi atau tidak dapat dikomputasi. Ini contohnya adalah argumen pertanyaan. Kalimat pertanyaan ini tidak dapat diuji sehingga dia tidak dapat dilakukan komputasi. Contohnya, apakah kamu suka matematika? Tutup pintu, ini kalimat perintah. Kalimat ini juga tidak bisa diuji. Lalu X ditambah 2 sama dengan 5. Ini pernyataan matematika ini mungkin dapat diselesaikan bahwa nilai X adalah 3. Tetapi oleh komputer, X itu perlu diperjelas menjadi variabel yang pasti. Dengan demikian baru dapat dikatakan jika sekian ditambah 2 sama dengan 5. Misalkan pernyataannya menjadi 3 ditambah 2 sama dengan 5, itu baru disebut proposisi valid.
Selama masih ada nilai X yang harus diselesaikan, maka ini belum dapat diuji kebenarannya. Variabel atau nilai kebenaran dari sebuah proposisi ini akan menjadi pondasi atau dasar dari sebuah teori ini untuk dapat dilakukan komputasi. Karena komputasi ini dia secara elektronis hanya mengenal true atau false. Dalam komputasi itu seperti saklar listrik. Jika rekan-rekan naikkan menyala, maka dia akan on, maka akan terhubung. Jika dimatikan, dia akan off atau terputus, tidak terhubung. Jadi tidak ada nilai mungkin atau nilai berada di tengah-tengah. Dia akan bernilai benar atau salah. Dalam representasi komputasi nantinya akan ada sistem biner yang hanya bernilai 0 dan 1. Nah, untuk membuat sistem biner 0 dan 1 ini, maka komputasi harus bisa dihadapkan kepada proposisi yang memiliki nilai benar atau nilai salah. Proposisi yang bisa diuji menjadi benar salah ketika akan dilakukan komputasi itu dihadapkan dengan yang namanya operator. Operator ini dia akan menyandingkan dua proposisi yang sederhana menjadi proposisi yang majemuk. Operator logika yang menyatukan antara dua proposisi sederhana ini digunakan untuk membentuk struktur pengambilan keputusan yang kompleks. Contoh misalkan teman-teman mendapatkan proposisi sederhana hari ini hujan. Nah, kemudian perlu membuat proposisi selanjutnya yang akan berguna sebagai pengambilan keputusan. Proposisi yang kedua, jalanan basah. Maka apabila hari ini hujan dan jalanan basah, maka teman-teman akan melakukan keputusan apakah menggunakan payung, menghindari hujan, atau menunda perjalanan. Nah, operator logika untuk memilih salah satu proposisi atau menggunakan kedua proposisi ini bisa menggunakan operator logika AND atau OR. Kita bahas dulu operator dasar AND yang dalam matematika disebut dengan konjungsi. Konjungsi ini akan bernilai benar hanya jika semua proposisi penyusunnya itu adalah benar. Kita bayangkan konjungsi nilai N ini seperti saklar yang disusun serial. Kita sebut saja saklar yang pertama itu adalah P dan saklar yang kedua adalah Q. Saklar P dan Q ini berfungsi untuk mengalirkan listrik dari baterai ke lampu. Apabila kita bayangkan saklar P-nya itu menutup, apakah alirannya itu mengalir ke lampu? Tidak ya. Apakah saklar P ini jika menutup akan menyalakan lampu? Jika aliran listriknya berjalan, dia akan berhenti di saklar Q. Sampai saklar Q-nya menutup, maka dia akan berjalan dari saklar P ke saklar Q baru ke lampu. Apabila salah satu dari saklar ini terbuka, maka listrik tidak akan mengalir ke lampu. Sehingga syarat untuk menyalakan lampu adalah P dan Q dua-duanya harus tertutup. Hubungan kedua proposisi ini disebut dengan konjungsi atau gerbang logikanya disebut dengan gerbang logika N. Artinya jika kedua-duanya itu benar, maka lampu akan menyala. Bernilai benar juga. Tapi jika salah satu ini terbuka atau salah, maka posisi lampu mati atau false. Nah, ini dapat teman-teman gunakan pada algoritma pemrograman apabila memerlukan dua syarat yang harus terpenuhi sehingga perlu ada aksi tertentu. Misalkan Anda diperkenankan masuk lab laboratorium apabila membawa ID card dan mengisi daftar hadir. Membawa ID card dan tidak mengisi daftar hadir tidak diperkenankan masuk lab misalkan. Atau salah satunya mengisi daftar hadir tapi tidak membawa ID card. Itu juga tidak diperkenankan. Jadi jika ada dua syarat harus terpenuhi, maka teman-teman bisa menggunakan operator konjungsi.
Operator konjungsi dalam matematika dilambangkan dengan huruf A tanpa garis V yang dibalik. Nah, kemudian ada satu operator selain AND, yaitu OR, dan yang ketiga adalah NOT. Nah, NOT ini adalah negasi atau pembalikan. Anda tahu emergency stop apa? Emergency button, emergency stop yang bentuknya merah. Kalau itu ditekan, mesin malah mati. Nah, ini adalah contoh gerbang logika NOT. Kemudian, operator dasar yang berikutnya adalah disjungsi. Disjungsi ini ibaratnya adalah saklar yang disusun secara paralel. Jadi apabila saklar ini, P ini dinyatakan dihubungkan, sementara ini negatifnya ini negatifnya sudah terhubung, positifnya ini ada dua jalur, P dan Q, salah satu saja dinyalakan maka lampu akan menyala. Jadi saklarnya paralel. Biasanya teman-teman temui kalau di saklar hotel itu ada di tangga naik dan di ujung tangganya. Satu dinyalakan akan menyalakan lampu tangga, satu dinyalakan juga akan mematikan. Jadi salah satu. Ini namanya disjungsi atau operator OR. Lambangnya itu huruf V. Jadi V itu memilih salah satu. Salah satu saja benar, maka akan bernilai benar. Jadi contohnya di sini, jika saklar P ditekan, lampu akan nyala, saklar Q ditekan, lampu juga nyala. Kalau dua-duanya ditekan, nyala nggak Pak? Menyala. Salah satu saja menyala, apalagi dua-duanya. Jadi di logika OR, itu cukup salah satu bernilai benar, maka akan menjadi benar. Oke. Tabel kebenarannya seperti ini. Yang di sebelah kiri adalah tabel kebenaran AND, yang di sebelah kanan adalah tabel kebenaran OR. Apabila nilai P itu bernilai benar dan Q bernilai benar, maka P dan Q bernilai benar. Selain itu, salah. Pada operator disjungsi atau gerbang logika OR, jika nilai P benar dan Q benar, maka nilai P or Q, P atau Q, P disjungsi Q itu benar. P benar dan Q salah, maka nilai P or Q, P disjungsi Q benar. Cukup salah satu aja benar, maka dia akan benar, apalagi dua-duanya benar. Oke, untuk lebih memahamkan lagi, saya akan membagikan kartu. Saya minta berkelompok, satu kelompok 3 orang. Si 3 orang ini yang siapa saja ini? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ini saya bagikan dulu. Anda sebagai input. Anda sebagai input. Yang di tengah ini adalah gerbang logika. Nanti akan dibagikan kartu yang berbeda. Ini ada 2, OR dan AND. Oke, saya acak dulu. Silahkan pilih salah satu. Di tengah boleh, di samping boleh. Oh, yang keberapa juga boleh. Gerbangnya apa? N. Ya, oke. Cara mainnya seperti ini. Kalian yang sebagai input, itu nanti secara acak bebas memilih mau menunjukkan 1 atau mau menunjukkan 0. Ditunjukkan kepada teman kalian yang berada di tengah sebagai gerbang logika. Nah, karena ini dia sudah memilih N, maka nanti gerbang logika perlu melihat ke kiri dan ke kanan. Nilainya itu 0, 1 dilihat, karena dia gerbang N maka diputuskan. Contoh, angkat Mas. Misalkan ditunjukkan mau pilih apa? 1, angkat. Mau pilih apa? 1. Nah, sekarang 1 N 1. Kebenarannya adalah 1. Jadi diangkat. Ya. Bagi kelompok yang benar menunjukkan dapat tambahan poin 100. Ya. Bagi yang salah nggak dapat poin. Oke. Saya bagikan ya. Ini untuk input apa? OR. Berarti kamu gerbangnya OR. Ya. Kalau saya bilang compute,
maka bagian input angkat angkanya. Input, ya. Compute, yang ya angkat angkanya. Result, gerbang logika menunjukkan angkanya, ya. Jadi kalau saya bilang compute, maka input angkat angkanya, bebas, terserah kalian mau 01, acak, random. Kalau saya bilang result, maka gerbang logika tunjukkan hasilnya, ya. Berikut dengan kartu gerbangnya. Ini 1, ini 1. Terus saya bilang compute, gitu, angkat 1, 1. Ini gerbangnya N kan, naikin berarti 1, gitu. Ya, kalau 0, ya nanti N 0, gitu. Oke. Siap ya? Compute, result. Nah, oke, kita ulangi. Kalau saya bilang compute, angkat yang kanan kiri. Ya, yang di tengah jangan diangkat dulu. Ya, dilihat dulu teman-temannya apa hasilnya. Kemudian baru kalau saya bilang result, angkat kartunya. Ya, oke. Ancak aja. Ya, kita mulai ya. Compute, result. Ya, angkat, tetap angkat. Yang resultnya angkat. Ya, 1, N, 1. Ketemunya 1. 1 or 1. Ketemunya 1. Benar. Ini gerbangnya apa? Tunjukin. N, ya. 1, N, 1. Benar, nilainya 1. Oke, turunkan. Kita ulangi lagi. Compute, result. Bebas ya, nggak harus ya. Nggak harus 1 terus gitu. Bebas, boleh dibalik-balik yang inputnya. Ya, oke, turunin dulu. Ulangi lagi ya. Compute, result. Nah, kan 00 resultnya tadi 1. Ini sekarang udah 0. Alhamdulillah, udah paham ya. Ini 0N1, resultnya 0. Ini 0N0, resultnya 0. Tunjukin dong. Tadi nunjukinnya 1. Oke, ulangi lagi. Lebih lancar lagi ya. Turunin. Compute, result. Ya, 1N0, 0. 1 or 1, 1. 1 N 1. Kok 0? 1 ya. Kurang fokus nih. Gerbang logikanya lagi nge-lag. Oke, kita ulangin. Terakhir ya. Supaya lebih paham. Compute. Angkat yang input. Result. Ya, 0 N 1. Hasilnya 0. Betul. 1 or 1. Hasilnya 1. Betul. 0 and 0, hasilnya 0. Perfect. Terima kasih. Tepuk tangan buat kita semua. Oke. Nanti teman-teman biar lebih hafal boleh dimainkan lagi gamesnya atau nyari simulator. Ada banyak Simulogix itu aplikasi untuk melatih pemahaman teman-teman tentang gerbang logika dan operator proposisi, konjungsi, disjungsi, dan not. Bapak buka pertanyaan, ada yang mau bertanya? Silakan. Menurut Bapak, apakah dalam menentukan nilai logika kita diwajibkan untuk membuat tabel kebenaran terlebih dahulu atau ada cara lain untuk menentukan nilai kebenarannya atau nilai logikanya? Terima kasih. Pertanyaan bagus sekali. Untuk menemukan secara visual kita membuat tabel kebenaran. Untuk membuat kemungkinan mana dari variasi. Karena saat ini kan kita belajar inputnya 2, outputnya 1. Gerbang logika itu bisa saja inputnya 3. Ya, untuk memudahkan kita memilih dari sekian banyak kemungkinan, maka kita membuat tabel kebenaran. Sehingga jika P itu 1 atau true, Q itu false, maka P or Q berapa nilainya. Jadi tinggal melihat daripada indeks gitu. Ada cara lain, itu secara visual. Secara matematika nanti di permodelan itu ada beberapa teorema atau model untuk menghitung jika inputannya ada banyak. Tidak harus membuat dulu tabel logikanya, nanti akan ada model untuk menghitungnya. Termasuk
Ini kan namanya dua proposisi itu kan kalau misalkan dihubungkan dengan satu operator logika disebut dengan proposisi majemuk. Bahkan jika inputannya itu adalah sebuah output dari gerbang logika sebelumnya. Jadi P dan Q keluarannya dimasukkan ke dalam gerbang logika katakanlah X or Z gitu. Jadi nanti ada beberapa lagi logika yang digunakan. Nanti ada model yang bisa digunakan. Oke, terima kasih. Pertanyaan bagus sekali. Selanjutnya mungkin ada yang bisa meringkas materi kita malam ini. Silakan, Mas Andri. Mas juga? Cukup. Yang lain? Ada yang mau merecap? Sudah paham ya? Hari ini kita belajar mengenai proposisi. Kemudian kita belajar mengenai operator logika. Lalu kita membentuk proposisi majemuk dengan menggunakan operator logika. Lalu menguji kebenaran dengan tabel kebenaran. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas mengenai simbol logika, gerbang logika, dan menggambar dengan gerbang logika, lalu menganalisis keluarannya. Jika inputnya 1, 2, true, false, true, maka keluarannya berapa. Gitu. Oke, terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Untuk tugas dan kuis nanti bisa dibuka di ITBU virtual. Itu sebagai pengembangan diri rekan-rekan agar lebih memahami lagi materi pada malam hari ini. Terima kasih, saya akhiri pertemuan pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah paparan mata kuliah dan rekaman proses pembelajaran guna memenuhi unsur pengajaran PDD UK TPT Sertifikasi Dosen tahun 2026. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim penilai, Panitia Sertifikasi Dosen, dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia. Ucapan terima kasih juga saya aturkan kepada pimpinan dan atasan di Institut Teknologi Budi Utomo, rekan-rekan sejawat dosen, serta seluruh mahasiswa program studi Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Budi Utomo, atas dukungan dan kerjasamanya selama ini. Saya menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penyampaian dan proses pembelajaran ini. Oleh karenanya, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga video ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran yang telah saya laksanakan. Saya akhiri, wallahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.